Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ardi dengan NIM 201010504263, kelas 06 SMJP 019. Di sini saya akan menganalisis kesalahan perusahaan pada kasus yang ada di forum diskusi pertemuan 21. Video ini dibuat untuk menuntaskan nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Di sini ada kasus pertama tentang Sprite. Dalam kampanye mereknya di Irlandia, Sprite pernah diprotes habis-habisan. Alasannya ada kalimat pada iklan mereka yang dianggap merendahkan wanita, yaitu kalimatnya "You are not popular, you are easy". Kamu tidak populer dan kamu gampangan. Akibat insiden ini, media-media online bahkan menjuluki Sprite sebagai brutally sexist. Sprite meminta maaf karena telah membuat iklan tersebut, namun reputasi mereka di Irlandia sudah kepalang rusak. Menurut saya, kesalahan pada kasus ini, yang pertama, adanya penggunaan kalimat "You are not popular, you are easy". Secara langsung, kalimat ini itu mengaitkan popularitas dengan kegampangan seseorang. Kalimat ini sangat amat merendahkan wanita dengan memberikan konotasi yang sangat amat negatif terhadap wanita. Sprite seharusnya lebih berhati-hati lagi dalam memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan kelompok tertentu. Yang kedua, Sprite juga gagal memahami budaya dan nilai-nilai yang ada pada Irlandia. Iklan ini melanggar norma dan etika masyarakat Irlandia yang sangat amat menghormati dan menghargai kesetaraan gender. Penggunaan kalimat ini sangat meremehkan wanita secara langsung dan menyinggung perasaan serta kebanggaan wanita Irlandia. Selanjutnya, Sprite tidak melakukan riset dan kajian yang cukup sebelum melanjutkan kampanye ini. Karena jika tim Sprite memperhatikan dengan baik, mereka akan menyadari bahwa kalimat ini tuh sangat menimbulkan kontroversi dan reaksi yang sangat negatif. Mereka seharusnya mempertimbangkan pendapat dan umpan balik dari berbagai kelompok masyarakat sebelum meluncurkan iklan tersebut. Yang terakhir, adanya kalimat Sprite meminta maaf karena sudah meluncurkan iklan ini. Tapi di sini dinyatakan bahwa mereka itu meminta maafnya sangat lambat dan kurang meyakinkan. Seharusnya Sprite merespon dengan sangat cepat dan mengakui kesalahan mereka secara tegas dan menyampaikan komitmen untuk melakukan perubahan dan belajar dari kesalahan mereka. Yang kedua, ada kasus dari Reebok. Olahraga memang berat, begitu juga dengan setia pada pacarmu. Kalau kamu harus memilih salah satu, pilihlah setia pada olahraga, bukan pada pacarmu. Kalimat yang digunakan perusahaan sepatu ini dalam iklannya membuat merek besar ini mengalami masalah tahun 2012. Kalimat tersebut seakan menasehati para pria agar selingkuh dari pacar mereka. Kalimat permintaan maaf pun dikeluarkan dan iklan tersebut ditarik dari peredaran. Kesalahan perusahaan ini menurut saya yang pertama ada pada kalimat "cheat on your girlfriend, not on your workout", yang menyiratkan bahwa setia pada olahraga lebih penting daripada setia pada pasangan, dan bahwa berselingkuh merupakan pilihan yang dapat diterima. Pesan ini tuh sangat meremehkan hubungan yang baik-baik aja dan merendahkan perempuan dengan menggambarkan mereka sebagai penghalang dalam melakukan olahraga. Yang kedua, kesalahan ini mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan dan juga evaluasi yang memadai terhadap materi iklan sebelum dirilis. Perusahaan ini seharusnya melakukan tinjauan internal yang ketat untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam iklan ini sesuai dengan nilai-nilai merek dan tidak merugikan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan Reebok ini melakukan kesalahan dalam menyusun dan merilis iklan yang sangat sensitif. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosial yang dihargai oleh masyarakat dalam pengembangan kampanye pemasaran agar dapat menjaga integritas merek dan hubungan dengan konsumen. Yang ketiga ada kasus Dove. Di sini Dove sebenarnya ingin mengkampanyekan kalau semua perempuan bisa cantik bagaimanapun fisiknya,
Tapi kalimat yang digunakan justru sebaliknya, yaitu kalimatnya fat or vape dan withered or wonderful, seperti mendiskreditkan orang gemuk dan orang berkulit hitam, karena yang langsing dan berkulit putih tetap jadi yang paling cantik. Selain itu, dalam sebuah halaman iklan Dove di majalah, 3 orang wanita dengan kecerahan kulit yang berbeda berdiri sambil memegang before and after kartu pengukur warna kulit. Bagi dunia barat yang kini sedang memperjuangkan persamaan hak kulit hitam, iklan ini terasa menyinggung berbagai pihak. Menurut saya, kesalahan pada perusahaan ini ada pada penggunaan kalimat seperti fat or vape dan withered or wonderful. Karena kalimat ini memiliki konotasi negatif yang tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Kalimat-kalimat ini menekankan bahwa perbandingan dan mempertegas perbedaan antara fisik yang dianggap ideal, yaitu langsing dan berkulit putih, dengan yang dianggap kurang ideal, yaitu gemuk dan berkulit hitam. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dan sangat merendahkan. Yang kedua, iklan Dove dengan 3 wanita berkulit berbeda sambil memegang kartu pengukur warna kulit before and after juga dapat dianggap sebagai representasi yang tidak seimbang. Penggunaan istilah before and after ini menimbulkan kesan bahwa kulit yang lebih cerah adalah hasil perubahan atau peningkatan yang diinginkan. Hal ini secara tidak langsung mengesankan bahwa kulit yang lebih gelap dianggap sebelum tidak ideal. Yang terakhir, sangat penting bagi merek ini dan perusahaan ini untuk menjaga sensitivitas terhadap isu-isu seperti ras dan penampilan. Mengabaikan sensitivitas ini bisa merusak citra merek dan menyebabkan ketidakpuasan di antara konsumen yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Dalam kesimpulannya, penggunaan kalimat yang menekankan perbandingan dan representasi yang tidak seimbang dapat memunculkan konotasi diskriminatif dan merendahkan. Kasus yang keempat ada dari Burger King. Buka mulutmu dan katakan ah. Burger King punya suguhan spesial untukmu. Cheeseburger sepanjang 7 inci yang menggoda untuk kamu hisap. Iklan yang diluncurkan pada 2009 ini memiliki muatan seksual, tentu saja menuai protes di negara Singapura yang konservatif. Sejak ini dirilis, model yang wajahnya ditampilkan dalam poster tersebut mengklaim bahwa Burger King tidak meminta izin jika fotonya digunakan dalam kampanye Blow Your Mind. Di lain pihak, Burger King malah menyalahkan firma periklanan Singapura yang telah membuat kampanye berbau seduktif. Menurut saya, kesalahan pada kasus ini, yang pertama, iklan Burger King tersebut mengandung muatan seksual yang jelas dengan deskripsi yang menggoda dan menyiratkan konotasi seksual. Hal ini melanggar norma dan nilai-nilai konservatif di Singapura, di mana ada batasan yang ketat terhadap konten yang dianggap tidak pantas atau vulgar. Yang kedua, permasalahan tentang model. Model yang wajahnya ditampilkan dalam iklan ini mengklaim bahwa Burger King tidak meminta izin sedikit pun untuk menggunakan fotonya. Sedangkan perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki izin dan persetujuan tertulis dari individu sebelum menggunakan gambar mereka dalam iklan atau kampanye lainnya. Yang terakhir, sebagai perusahaan internasional, Burger King juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebiasaan, budaya, dan sensitivitas lokal di negara di mana mereka beroperasi. Kurangnya pemahaman tentang kebijakan dan norma sosial di Singapura mengenai konten iklan yang pantas dapat dianggap sebagai kesalahan dalam merencanakan dan meluncurkan kampanye tersebut. Kesimpulannya, kesalahan-kesalahan ini menunjukkan kurangnya adanya kesadaran dan pertimbangan terhadap budaya lokal dan etika dalam bisnis. Dalam merencanakan dan meluncurkan kampanye iklan, perusahaan seharusnya selalu memastikan bahwa konten dan kampanye yang mereka hasilkan sesuai dengan kebijakan, nilai-nilai, dan norma setempat agar menghindari kontroversi dan protes yang merugikan citra merek. Kasus yang kelima ada dari Hyundai, usaha bunuh diri. Tahun 2013, Hyundai, merek mobil
buatan Korea Selatan merilis iklan kontroversial yang disiarkan di Inggris. Iklan ini menggambarkan seorang pria yang mencoba bunuh diri dengan masuk ke dalam mobil dengan garasi yang tertutup. Niatnya meracuni diri sendiri dengan gas monoksida, namun karena mobil tersebut bebas emisi berbahaya, usaha bunuh diri ini gagal. Dan banyaknya protes bermunculan, perusahaan ini meminta maaf dan langsung menarik iklannya. Salah satu yang menentang iklan tersebut adalah Holly Brockwell, seorang wanita yang bekerja sebagai eksekutif di bidang periklanan. Hal ini disebabkan karena Holly telah kehilangan ayahnya yang bunuh diri dengan cara serupa dengan iklan yang dibuat oleh Hyundai. Kesalahan pada kasus ini menurut saya, yang pertama, adanya penggunaan tema bunuh diri sebagai bagian dari strategi pemasaran adalah kesalahan yang sangat amat serius. Bunuh diri adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks. Memanfaatkan isu ini dalam iklan hanya mencerminkan kecenderungan Hyundai untuk mencari sensasi dan kontroversi sebagai cara untuk menarik perhatian, tanpa memikirkan konsekuensi moral dan etisnya. Yang kedua, salah satu aspek yang memperburuk keadaan adalah bahwa Holly Brockwell, seorang eksekutif di bidang periklanan ini, kehilangan ayahnya karena bunuh diri dengan cara yang serupa. Hyundai seharusnya mengakui dan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan pada individu-individu seperti Holly, yang mungkin mengalami luka emosional yang mendalam akibat iklan tersebut. Berikutnya, sebelum meluncurkan iklan seperti ini, seharusnya perusahaan melakukan konsultasi dengan kelompok peninjau atau ahli yang dapat memberikan perspektif serta saran tentang dampak potensial dari iklan ini. Jadi perusahaan bisa menghindari kesalahan serius dan menghasilkan kampanye yang jauh lebih baik. Yang terakhir, setelah iklan ini disiarkan dan protes bermunculan, tanggapan Hyundai terhadap kontroversi ini sangat lambat. Perusahaan itu seharusnya dengan cepat menyadari kesalahan yang dilakukan dan langsung menarik iklan serta meminta maaf secara tegas. Kasus yang keenam ada Nivea. Kampanye Black Lives Matter Nivea menggemparkan karena dinilai secara tersirat menyuruh orang berkulit hitam agar lebih beradab. Produk perawatan kulit dari Jerman tersebut menggambarkan seorang pria hitam berambut afro yang mengesankan. Seperti itulah manusia yang belum beradab. Sebelum akhirnya, sang model mengaplikasikan produk Nivea dengan pelembab ajaib yang membuatnya tentu saja tampak lebih baik. Iklan ini disertai kalimat provokatif. Look like you give a damn. Receive yourself. Tentu saja pihak Nivea telah meminta maaf. Menurut Nivea, iklan tersebut tidak bermaksud mendiskreditkan ras tertentu. Kesalahan perusahaan ini menurut saya yang pertama, adanya penggunaan kalimat look like you give a damn, receive yourself. Kalimat ini meningkatkan kontroversi dan menghina orang kulit hitam dengan menyiratkan bahwa mereka perlu mengubah diri mereka dan menjadi lebih beradab. Kalimat ini mengandung konotasi yang sangat negatif dan dapat mengekang kebebasan individu untuk memilih penampilan dan identitas mereka sendiri. Yang kedua, selain dari masalah penggambaran yang diskriminatif, iklan ini juga mencerminkan kurangnya keragaman dan inklusi dalam tim kreatifnya yang menghasilkan kampanye tersebut. Karena keterlibatan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dapat membantu menghindari kesalahan semacam ini. Kasus yang ketujuh, ada Ford mendukung penculikan dan perkosaan wanita. Iklan mobil yang satu ini menampilkan 3 wanita seksi berada di dalam mobil Vigo yang kecil. Iklan tersebut disinyalir berusaha menggambarkan ruang bagasi yang luas dari mobil kecil yang dijualnya. Iklan ini sangat menuai kecaman apalagi setelah disiarkan di India, di mana tingkat penculikan dan perkosaan terhadap wanita sangat amat tinggi di India. Pihak Ford mengklaim iklannya tidak dimaksudkan untuk mendukung budaya perkosaan. Selain itu, iklan yang ditayangkan di India tersebut dipublikasikan tanpa persetujuan perusahaan pusat. Menurut saya, kesalahan pada perusahaan ini, yang pertama,
adanya penggunaan 3 wanita seksis di dalam mobil dengan tujuan untuk menunjukkan ruang bagasi yang luas dan dapat dianggap sebagai memperlakukan wanita sebagai objek seksual. Hal ini sangat tidak pantas mengingat tingkat penculikan dan perkosaan yang sangat tinggi di negara India. Yang kedua, meskipun Ford menyatakan bahwa iklan tersebut dipublikasikan tanpa persetujuan perusahaan pusat, ini menunjukkan kegagalan dalam pengawasan dan kendali terhadap materi iklan yang disiarkan oleh afiliasi atau mitra bisnis mereka. Sebagai perusahaan besar, Ford seharusnya memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa iklan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, penayangan iklan tersebut di India menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap isu-isu sosial dan budaya lokal. Tingkat penculikan dan perkosaan yang tinggi di India membuat iklan semacam ini sangat tidak pantas dan sangat sensitif. Sebagai perusahaan multinasional, Ford seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal di negara-negara di mana mereka beroperasi. Yang terakhir, meskipun Ford mengklaim bahwa iklan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung budaya perkosaan, respon mereka terhadap kecaman publik terhadap iklan ini terlihat sangat lambat. Tanggapan yang cepat dan tegas lebih diharapkan dari perusahaan dalam mengakui kesalahan mereka, meminta maaf kepada masyarakat yang terpengaruh, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dalam kesimpulannya, iklan ini terlibat dalam sejumlah kesalahan, termasuk ketidaksensitifan terhadap isu kekerasan terhadap wanita, penggambaran yang tidak etis, kurangnya pengawasan dan pemahaman konteks lokal, serta respon yang lambat terhadap kritik publik. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada kasus yang ada pada forum diskusi pertemuan 21 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.